Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang tempat sampah pintar dengan sistem reward untuk didaur ulang. Green box bersih lingkungan banyak keuntungan. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Tri Ayu Lestari selaku moderator dan ada teman saya Dian Clara Cantika Perina sebagai pemateri pertama. Lalu ada Suci Rizkiawati sebagai pemateri ketiga. Silahkan untuk pemateri 1 Dian Clara Cantika Perina. Saya persilahkan. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Sampah menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO adalah segala sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak berguna, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Sampah yang kita hasilkan biasanya kita buang ke tempat sampah dan kemudian kita bawa ke tempat penampungan sementara atau yang biasa yang disebut dengan TPS. TPS yaitu tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan atau tempat pengolahan sampah terpadu. TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Kemudian, dampak negatif sampah yang tidak dikelola dengan baik itu menyebabkan penyakit, pencemaran lingkungan, banjir, dan penurunan kualitas hidup. Sebab itu, inovasi dalam pengelolaan sampah menjadi solusi yang sangat dibutuhkan untuk mengurangi dampak lingkungan sekaligus memberikan nilai tambah. Salah satu pendekatan inovatif adalah menciptakan tempat sampah pintar yang mampu memilah dan mengelola sampah organik dan anorganik secara lebih efektif. Dengan adanya sensor infrared dan sensor kapasitif pada sampah pintar sehingga dapat membantu masyarakat dalam proses pemilahan sampah organik dan anorganik. Next. Selanjutnya itu ada jenis-jenis sampah. Ini ada dua, yaitu yang pertama sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang umumnya dapat membusuk. Misalnya sisa makanan, daun-daunan, buah-buahan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada sampah anorganik, yaitu adalah sampah yang umumnya tidak dapat membusuk. Misalnya botol, pecahan kaca, plastik, logam, besi, dan sebagainya. Next. Dan yang selanjutnya ada pengertian sensor. Menurut Desaron dan kawan-kawan, sensor adalah peralatan yang berfungsi untuk mendeteksi gejala-gejala atau sinyal-sinyal yang berasal dari perubahan suatu energi seperti energi listrik, energi fisika, energi kimia, energi biologi, energi mekanik, dan sebagainya. Next. Selanjutnya itu ada jenis-jenis sensor. Yang pertama ada sensor infrared, yaitu adalah perangkat elektronik yang memancarkan cahaya dari LED dan cahaya itu diterima oleh fotodiode. Sensor ini dapat mendeteksi panas serta pergerakan pada benda. Kemudian yang kedua ada sensor pasif, adalah perangkat elektronik yang dapat mendeteksi target padat atau cair tanpa kontak fisik. Sensor dalam tempat sampah pintar ini digunakan untuk mendeteksi jenis sampah plastik dan bahan yang memiliki sifat kapasitif. Yang ketiga ada sensor induktif. Itu merupakan jenis sensor yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan benda atau objek di sekitarnya berdasarkan perubahan medan magnetik. Sensor induktif ini digunakan untuk mendeteksi jenis sampah logam dengan memanfaatkan medan magnet yang dihasilkan oleh benda logam. Kemudian yang keempat ada sensor ultrasonik, adalah untuk mendeteksi keberadaan suatu benda dengan memperkirakan jarak antara sensor dan benda tersebut. Dalam sampah pintar ini digunakan untuk mengukur jarak dan mendeteksi berat sampah yang dimasukkan ke dalam tempat sampah, yang digunakan untuk menentukan jumlah reward yang diberikan. Sekian presentasi dari saya. Nah, produk layanannya itu mengembangkan tempat sampah pintar dengan sistem reward untuk daur ulang
yang berbasis teknologi Internet of Things atau LOT, yang dilengkapi dengan sensor, otomatis buka tutup, serta pemilahan sampah organik, anorganik, dan logam. Selain itu, sistem ini juga terintegrasi dengan aplikasi mobile yang memberikan reward kepada pengguna setiap kali membuang sampah dengan baik. Reward point ini dapat ditukarkan dengan hadiah, diskon produk, atau uang tunai. Next. Nah, di sini juga ada desain, proses, dan proses perancangan. Desain ini juga tempat sampah ini didesain agar dapat membedakan sampah organik dan anorganik dengan menggunakan sensor-sensor yang telah tadi udah dijelaskan oleh Dian ya. Kemudian tempat sampah pintar ini juga terdapat sensor retina sehingga tahu gitu siapa yang membuang sampah tersebut, agar tujuannya ini membiasakan masyarakat agar hidup bersih. Dalam proses perancangan tempat sampah pintar ini yang dilakukan menyiapkan semua komponen alat yang dibutuhkan seperti sensor ultrasonik, sensor retina, dan sensor sebagainya. Setelah semua komponen tersedia, tahap berikutnya itu merancang rangkaian elektronik sesuai dengan fungsi yang diinginkan, yaitu mendeteksi jenis sampah dan mengenali penggunanya. Setelah perancangan rangkaian selesai, yang kedua, melakukan perakitan komponen secara fisik pada bodi tempat sampah yang sudah dibuat sesuai desain ergonomis agar mudah digunakan. Pemasangan sensor ini dapat diperhatikan posisinya agar sensor dapat bekerja secara optimal dan mekanisme buka tutup serta pemilahan sampah dapat berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya, perprograman mikrokontroler untuk mengatur logika kerja alat. Di sini akan mengendali pengguna serta jenis sampah untuk menentukan apakah sampah yang dibuang ini organik atau anorganik. Setelah itu, pemrograman selesai, akan dilakukan pengujian secara menyeluruh untuk memastikan semua sensor dan mekanismenya bekerja sesuai dengan harapan. Terus jika ditemukan kendala, akan dilakukan revisi pada perangkat keras maupun perangkat lunaknya agar lebih akurat dan responsif. Yang terakhir ini dilakukan perapihan dari pengkabelan secara menyeluruh dan semua komponen agar alat terlihat rapi dan mudah dioperasikan. Nah, untuk value proposition, tempat sampah pintar berbasis reward ini menawarkan solusi inovatif dalam pengelolaan sampah untuk mendorong perilaku masyarakat dalam memilah sampah melalui sistem penghargaan. Yang pertama itu memudahkan dan meningkatkan efektivitas pemilahan sampah secara otomatis. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat dan partisipasi melalui insentif poin yang dapat ditukarkan. Yang ketiga ini pengelolaan sampah yang higienis, efisien, dan ramah lingkungan. Meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah melalui teknologi Internet of Things atau yang disebut dengan LOT. Nah, yang terakhir ini meningkatkan kebersihan dan kenyamanan lingkungan yang terbebas dari penyakit. Dalam analisis pasar ini, tempat sampah pintar yang berbasis teknologi mengalami pertumbuhan yang signifikan. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan, serta kemajuan teknologi Internet of Things atau yang disebut dengan LOT, target utama dalam produk ini adalah mall, kawasan perumahan, dan supermarket. Tempat
tempat tersebut merupakan sumber sampah yang jumlah besar dengan melibatkan masyarakat aktif yang memiliki keterbukaan terhadap teknologi. Selain itu juga institusi pendidikan dan perkantoran juga ini menjadi solusi tempat sampah pintar dengan sistem penghargaan yang akan menarik mereka gitu. Nah, target pasarnya ini yang pertama ada segmentasi. Segmentasinya itu produk tempat sampah ini menyasar beberapa kelompok konsumen, diantaranya pemerintah daerah dan instansi publik yang bertanggung jawab atas kebersihan kota. Nah, yang kedua targeting. Di sini produk tempat sampah daur ulang yang berbasis reward ini diarahkan kepada pemerintah daerah, perumahan, mal, dan apartemen yang membutuhkan pengelolaan sampah yang modern dan efisiensi. Nah, yang ketiga ini ada positioning. Tempat sampah pintar berbasis ini reward ini menjadi solusi inovatif, memudahkan pemilahan dan pengelolaan sampah secara otomatis, serta memberikan insentif langsung kepada pengguna melalui sistem poin yang dapat ditukarkan dengan hadiah atau uang. Hal ini dapat membedakan tempat sampah pintar konvensional yang biasanya hanya mengandalkan sensor otomatis tanpa mekanisme motivasi pengguna. Dengan menggabungkan LOT atau teknologi Internet of Things ini, sensor canggih dan sistem reward, produk ini dapat mampu mengubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Nah, di sini ada kompetitornya juga ya. Kompetitor dalam konteks ini adalah pihak yang lebih dulu mengembangkan solusi serupa, baik secara teknologi maupun sistem pengelolaan sampah. Kompetitor utama dalam pengelolaan sampah berbasis teknologi ini, yang pertama ada tempat sampah konvensional otomatis. Produk ini akan mengandalkan sensor buka tutup otomatis dan mampu memilah sampah dengan baik, sehingga masyarakat dapat memilah sampah dengan baik. Terus yang kedua, platform penukaran sampah digital. Platform yang menawarkan penukaran sampah seperti bank digital dapat ditukar dengan poin atau reward yang dapat ditukar dengan hadiah yang menarik. Nah, yang terakhir ada perusahaan pengelolaan sampah terpadu, perusahaan yang menyediakan layanan edukasi, pemilahan, dan pengangkutan sampah secara konvensional. Keunggulan dari tempat sampah pintar ini mampu membangkitkan penggabungan pemilahan sampah otomatis seperti sensor untuk organik dan anorganik. Dengan adanya sistem reward digital secara langsung, dapat memotivasi perubahan perilaku masyarakat terhadap sampah. Yang pertama itu digitalisasi pengelolaan sampah. Di industri saat ini, pengelolaan sampah mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah dan kemajuan teknologi seperti Internet of Things atau LOT. Yang kedua ini insentif digital. Sistem reward yang berbasis digital seperti poin, voucher, dan saldo e-wallet menjadi tren utama dalam mengubah perilaku masyarakat. Dengan adanya ini, terbukti yang efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilah dan mendaur ulang sampah. Yang ketiga ini kolaborasi multi pihak. Dengan adanya kolaborasi dengan pemerintah, swasta, komunikasi lingkungan, maka akan semakin sering dilakukan untuk mempercepat pengelolaan sampah yang efisien dan berkelanjutan. Tempat sampah berbasis reward ini memiliki peluang yang besar untuk menjadi solusi unggulan di tengah tren digitalisasi dan kolaborasi dengan sektor dalam pengelolaan sampah modern dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Suci Rizkyawati. Saya persilahkan. Baik, selanjutnya akan ada yang namanya yaitu rencana operasional. Ada beberapa rencana operasional yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada proses produksi, di mana proses produksi ini terbagi menjadi 3, yaitu
desain dan perakitan, di mana tempat sampah pintar dirancang dengan sensor-sensor seperti infrared, capacity, induktif, ultrasonik, dan load cell untuk mendeteksi jenis, jumlah, dan berat sampah yang dikelola oleh tempat sampah tersebut. Setiap unitnya dilengkapi oleh modul IoT agar dapat terhubung dengan aplikasi reward. Lalu ada yang kedua, ada pengujian kualitas, di mana setiap unit ini selalu untuk diuji untuk memastikan sensornya berfungsi dengan baik atau optimal sehingga sistem dapat berjalan dengan lancar. Lalu ada pengembangan aplikasi, di mana tim IT mengembangkan aplikasi mobile atau web yang terintegrasi dengan sistem reward, memungkinkan pengguna mendapatkan poin setiap kali membuang sampah sesuai kategorinya. Lalu yang kedua itu ada distribusi, di mana penempatan unit tempat sampah pintar dipasang di lokasi strategis seperti di mall, perumahan, supermarket, tempat sekolah, perkantoran, dan lain-lain yang menjadi sumber sampah utama dan memiliki masyarakat yang terbuka terhadap teknologi dan dapat bekerja sama dengan mitra. Distribusi dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah daerah, pengelolaan gedung, komunitas lingkungan, dan perusahaan yang ingin mendukung program sustainability. Lalu yang ketiga ada sumber daya manusia. Di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada tim produksi, di mana yang bertanggung jawab pada praktikan dan maintenance pada perangkat kerasnya. Lalu ada tim IT dan pengembangan, di mana mengelola pengembangan aplikasi, integrasi IoT, serta pemilihan sistem digital dan server. Lalu yang ketiga ada tim edukasi dan sosialisasi, di mana mereka ini melakukan pelatihan dan edukasi kepada masyarakat atau pengguna di lokasi pemasangan agar sistem dapat dimanfaatkan secara baik atau optimal. Lalu ada tim operasional dan layanan pelanggan, di mana mengelola logistik, pemasangan, pemeliharaan rutin, serta menangani keluhan dan masukan para pengguna saat tempat sampah ini dilakukan. Next. Nah, selanjutnya ada strategi pemasaran, di mana strategi pemasaran ini terbagi jadi 3, yaitu pertama branding. Nah, di branding ini kita mengusung nama yang mudah diingat tentunya, dengan kombinasi warna hijau dan warna biru untuk menunjukkan kesan ramah lingkungan dan teknologi dengan nama Green Box dan dengan tagline bersih lingkungan, banyak keuntungan. Lalu yang kedua yaitu promosi, di mana kita juga melakukan sosialisasi digital menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan platform media sosial lainnya untuk edukasi, testimoni, dan challenge dengan hashtag pilah sampah dapat reward. Lalu ada kemitraan untuk sebagai kerjasama dengan e-wallet seperti OVO, GoPay, Dana, dan lain-lain, dan merchant untuk memperluas pilihan reward. Lalu ada event dan edukasi, di mana ini untuk mengadakan workshop di sekolah, mall, dan perumahan untuk mendominasi langsung dan edukasi penggunaan tempat sampah pintar ini. Lalu ada media massa, di mana press release di portal berita seperti radio dan TV lokal untuk memperluas jangkauan informasi agar tempat sampah ini tuh dikenal oleh banyak orang. Dan ada juga penggunaan CGR, di mana untuk mengajak perusahaan besar untuk mendukung pemasangan unit ini sebagai dari program tanggung jawab sosial dan perusahaan. Nah, lalu di sini ada penetapan harga, di mana untuk penjualan unit pertamanya itu sekitar 7.500.000 sampai 10 juta tergantung fitur dan kapasitasnya yang kita buat. Lalu model sewanya itu sewa bulanannya sekitar 500.000 hingga 1 juta untuk unit instansi perumahan atau sekolah. Ada aplikasi reward, itu gratis untuk pengguna akhir dengan potensi monetisasi melalui iklan atau kerjasama merchant. Nah, lalu di sini ada proyek keuangan, di mana modal awalnya di sini ada RRD atau protein itu satu paketnya ada 15 juta. Lalu proyek 10 unit awalnya itu sekitar ada 75 juta, dan pengembangan aplikasinya itu satu paketnya 10 juta. Dan untuk modal awalnya tentu di sini itu kita kemungkinan besar membutuhkan sebanyak
1 juta itu sudah termasuk dengan promosi dan edukasi. Lalu ada revenue stream di mana penjualan unit ke pemerintah, perusahaan, dan institusi pendidikan. Lalu sewa unit ke perumahan, mal, dan sekolah, kerjasama sejumlah perusahaan yang ingin mendukung program lingkungan, iklan pada aplikasi reward, lalu dengan penggunaan data statistik sampah. Lalu BEP-nya dengan harga jual rata-rata sekitar 7,5 juta hingga 8 juta dan per unitnya, dan target penjualan 20 unit di tahun pertama itu potensinya penambah kotornya itu ada 160 juta ditambah pendapatan sewa, misalnya ada 10 unit dikali 750.000 dikali 12 bulan itu sekitar 90 juta per tahunnya. Lalu total potensi pendapatan tahun pertama itu ada sekitar 250 juta. BEP yang diperkirakan tercapai dalam 12-18 bulan dengan asumsi penjualan dan sewa perjalanan sesuai target serta biaya operasional yang terkendali. Oke, lalu selanjutnya ada risiko dan solusi, di mana terbagi menjadi 4 di sini. Yang pertama yaitu teknologi, di mana risiko teknologi ini merupakan kemungkinan hal terjadi pada tempat sampah pintar ini, terutama pada sensor yang tidak berfungsi dengan baik seperti terjadinya error, rusak, ataupun tidak akurat dalam memilah sampah dengan gangguan pada sistem IoT seperti koneksi terputus. Lalu risiko pasar dan finansialnya. Pertama, dalam pasar itu dengan rendahnya partisipasi masyarakat karena adanya edukasi yang kurang terhadap masyarakat, sehingga dalam mempasarkan produk ke masyarakat menjadi kurang dan tidak menarik perhatian, dan adanya kompetitor yang menawarkan solusi yang serupa dengan insentif yang lebih besar. Lalu risiko finansialnya, kemungkinan ada di modal awal yang tidak mencukupi dalam memproduksi secara massal ataupun pengembangan aplikasi, serta arus kas yang terganggu akibat pendapatan yang tidak sesuai dengan targetnya. Lalu ada risiko operasional, di mana terkait dengan operasional meliputi waktu henti pada sistem serta tempat sampah yang dirusak akibat vandalisme, pencurian, ataupun cuaca ekstrim dan kurangnya tenaga teknis untuk pemeliharaan dan edukasi penggunaan tempat sampah pintar ini. Nah, untuk solusinya di teknologi sendiri ini, dengan adanya pemeliharaan dan pengecekan secara rutin pada perangkat keras seperti pada sensor, menyediakan sistem cadangan dan redundancy atau server serta koneksi internet, dan menyediakan garansi serta layanan purna jual untuk kerusakan pada perangkat. Lalu solusi pada pasarnya ada yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi secara intensif pada masyarakat, sekolah, dan publik lainnya, di mana untuk melakukan evaluasi dan meningkat rewardnya secara berkala agar dapat menarik bagi penggunanya, dan melakukan kolaborasi dengan e-wallet atau brand yang memperluas pilihan rewardnya. Lalu dalam finansial, solusinya yaitu melakukan perencanaan keuangan dan mentoring cash flow secara berkala, mencari pendapatan tambahan melalui hibah lingkungan atau investor swasta, dan diversifikasi sumber pendapatan seperti sewa unit, penjualan, data, dan iklan aplikasi. Lalu solusi dalam operasionalnya yaitu dengan selalu update dan patuhi regulasi terbaru dari pemerintah daerah maupun pusat, dan pembangun komunikasi aktif dengan stakeholder pemerintah dan sosialisasi lingkungan. Dan kesimpulannya, tempat sampah pintar dengan sistem reward untuk daur ulang merupakan solusi inovatif yang bergabung teknologi sensor, IoT, dan insentif digital untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah. Sistem ini mampu mempermudah proses pemilahan, program volume sampah ke TPA, serta memberikan motivasi nyata sesuai reward yang dapat ditukar. Dengan dukungan edukasi, kolaborasi multi pihak, dan inovasi berkelanjutan, implementasi tempat sampah pintar ini berpotensi besar menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.
serta mendukung terciptanya ekosistem daur ulang yang berkelanjutan di Indonesia tentunya. Mungkin sekian dari saya. Kami jelaskan sebelumnya, mohon maaf jika ada kesalahan saat dalam presentasi. Mungkin cukup sekian dari saya dan teman-teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.